diskusi nih terkait dengan supervisi akademik. Lalu ibu minta saya untuk mensupervisi pada pembelajaran di kelas ibu. Mungkin ibu bisa menceritakan nih apa pembelajaran yang akan diajarkan pada kelas berapa dan tujuan dari pembelajaran tersebut. Ya Bu, terima kasih. Nanti rencananya saya akan menampilkan pembelajaran pendidikan Al-Quran Bu di kelas 5. Ya, adapun tujuan pembelajarannya adalah melalui mendengarkan bacaan dan mengulang-ulang membaca dengan nyaring, peserta didik dapat melafalkan surah An-Nas dengan benar. Lalu area pengembangan yang hendak dicapai dari pembelajaran tadi apa? Dari pembelajaran itu saya ingin mengembangkan kemampuan dalam menyajikan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu bagaimana saya menyajikan skenario pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan murid, baik itu dari segi minat, kesiapan maupun profil belajarnya. Dan untuk mencapai pengembangan tadi, untuk mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi, apa saja strategi yang ibu persiapkan? Strateginya yang pertama melalui diferensiasi konten. Ya, kontennya itu pertama saya menyediakan juz amma, kemudian menyediakan video, dan yang ketiga menyediakan poster yang berisi ayat-ayat surah An-Nas yang ditempel di dinding kelas. Kemudian saya juga melaksanakan diferensiasi proses, yaitu memberikan bimbingan yang lebih kepada murid yang masih memiliki pengetahuan yang kurang tentang materi tadi. Kemudian juga memberikan kesempatan kepada anak yang berkemampuan lebih untuk menjadi tutor sebaya bagi teman-temannya dalam kelompok nanti. Nanti juga akan ada strategi berkelompok dalam membaca nyaring dan sambung ayat. 3 diferensiasi konten yang sudah ibu persiapkan gitu ya. Nah, kira-kira kapan nih pelaksanaannya Bu? Insya Allah nanti pada hari Senin ada pembelajaran agama di kelas 5. Ya, terima kasih Bu. Insya Allah nanti kita akan bertemu lagi pada hari Senin di kelas 5 ya Bu ya. Ibu. Iya, sama-sama.
Ya, setelah ibu baru ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, bedakan antara alif dengan ain. Ini a, ini u. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, ini ada nun bertasydid. Kira-kira apa ini? Gun? Guna apa? Guna bukan. Harus benar. Yang kertas yang sudah ibu bagikan tadi, silahkan kalian tempelkan potongan-potongan yang berisi ayat surah An-Nas ini. Disusun ya, disusun sesuai dengan urutan ayatnya. Gini ya. Iya, betul. On. Ya, kita beri tepuk tangan kepada kelompok 3 yang sudah selesai dengan paper. Sekarang silakan siap bacakan bersama ayat-ayat dalam surah An-Nas. Mulai tahun 1, 2, 3. Bagaimana perasaannya setelah belajar surah An-Nas tadi? Apakah semuanya senang atau masih ada yang belum paham? Nah, adakah yang masih belum mengerti tentang membaca ayat-ayat surah An-Nas? Dari pembelajaran kita tadi, kira-kira apa yang paling kalian senangi? Bagian mana yang paling disenangi? Kalau yang angkat tangan? Iya, Rizal katanya paling senang menempel. Ada lagi yang lain? Bagian mana yang paling disenangi? Ya, Diman. Senang yang mana? Senang berkelompoknya kah? Senang jalannya kah? Melihat ayat-ayat surah An-Nas? Atau senang menonton video kah? Senang yang mana? Senang menonton video? Iya. Baik, kita tepuk tangan dulu. Baiklah, anak-anak ibu, demikian pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mariyati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mirina. Ya, bagaimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah baik, Bu. Iya, alhamdulillah. Nah, jadi kemarin kita sudah melaksanakan supervisi pendidikan ya di kelas 5 pada pelajaran pendidikan Al-Qur'an nih. Nah, bagaimana perasaannya nih? Alhamdulillah, Bu, setelah melaksanakan supervisi kemarin pada pembelajaran saya merasa lega, Bu. Ya, merasa lega dan senang sekali karena kan sebelum pelaksanaan pembelajaran itu saya sudah mendapat bimbingan untuk mempersiapkan skenario serta bagaimana pembelajaran yang akan saya laksanakan nanti. Kemudian saya merasa senang sekali karena saya dapat mempersiapkan pembelajaran saya, Bu. Jadi pembelajaran itu dapat terlaksana dengan lebih baik daripada biasanya, Bu. Ya, jadi senang ya kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan persiapan yang lebih matang, ya Bu ya. Betul, Bu. Nah, lalu dari persiapan yang sudah Ibu persiapkan lalu dilaksanakan, apakah tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan sebelumnya itu terlaksana, sudah tercapai gitu? Ya,
secara umum tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan sudah tercapai, Bu. Sudah tercapai. Namun ada beberapa hal yang ingin saya ceritakan kepada Ibu hari ini. Oh iya, oke. Oh ya, kemarin itu kan pembelajaran area yang ingin dikembangkan adalah pembelajaran berdiferensi ya Bu ya. Jadi ada 3 diferensiasi yang Ibu persiapkan, yaitu konten, lalu proses dan juga produk. Ya mungkin bisa Ibu ceritakan kepada saya. Baik, pada pembelajaran kemarin saya memang mempersiapkan strategi diferensiasi, namun hanya 2, yaitu diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Jadi kalau diferensiasi konten saya rasa sudah terlaksana, yaitu kemarin saya menyediakan juz amma, kemudian menyediakan video yang saya lihat anak-anak begitu antusias menonton dan mendengarkan apa yang ditampilkan di dalam video, yaitu surah An-Nas. Kemudian yang ketiga, kontennya berupa poster kemarin yang di dalamnya ada ayat-ayat surah An-Nas yang ditempelkan per ayatnya di dinding kelas. Dan saya melihat juga anak-anak sangat tertarik dengan apa yang sudah saya siapkan. Mereka berjalan, beraktivitas, kemudian mereka mendengarkan bacaan saya, kemudian mengikutinya. Ya alhamdulillah saya melihat mereka antusias, Bu. Dalam diferensiasi proses juga ya, alhamdulillah terlaksana dengan baik karena anak-anak sudah dikelompokkan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi saya bisa memberikan bimbingan kepada anak-anak yang kesiapan belajarnya masih kurang, Bu. Baik. Ya, jadi tadi ada 2 diferensiasi yang Ibu sudah persiapkan dan berjalan dengan ya sesuai yang direncanakan ya Bu ya. Lalu mungkin ada hal-hal yang mungkin ada kendala atau hal yang perlu diperbaiki ke depannya. Iya, Bu, masih ada perlu diperbaiki ke depannya. Saya merasa kemarin itu ada kegiatan yang belum terlaksana, yaitu kegiatan sambung ayat berkelompok. Di sana saya rencanakan kemarin dalam kelompok mereka melaksanakan sambung ayat untuk surah An-Nas ini. Tetapi kemarin karena waktunya habis, jadi ini tidak terlaksana. Mungkin kedepannya saya harus lebih memperhatikan waktunya, Bu. Padahal kan kegiatan sambung ayat ini sangat penting untuk mendukung pembiasaan pelafalan surah An-Nas ini untuk anak-anak. Kemudian ada juga yang tidak sesuai dengan yang saya harapkan, yaitu kan kemarin saya merencanakan di dalam kelompok itu ada tutor sebaya nih. Saya melihat ada beberapa anak yang membacaannya sudah baik. Saya mengharapkan mereka itu bisa menularkan kepada teman-teman mereka, bisa mengajari teman-teman sekelompoknya. Tetapi ternyata mereka masih kurang terdorong untuk itu, Bu. Masih kurang percaya diri sepertinya. Dan saya masih perlu memikirkan bagaimana caranya supaya anak yang berpotensi ini bisa menularkan kepada teman-temannya. Begitu, Bu. Ya. Nah, berarti tadi ada beberapa hal yang belum bisa terlaksana gitu ya, yaitu sambung ayat antar kelompok. Ini ya, sambung ayat antar kelompok dan juga tutur sebaya. Nah, kalau menurut Ibu sendiri apa nih yang mungkin bisa kita pikirkan bersama gitu ya, bagaimana caranya agar bagian yang termasuk penting itu bisa terlaksana, kemudian juga semua siswa itu bisa aktif gitu ya, jadi mengaktifkan tutor sebaya sehingga anak-anak yang tadi dia tidak aktif
ya masih malu-malu gitu ya Bu ya, Iya Bu. itu bisa ikut serta gitu ya, bisa ikut aktif juga dalam pembelajaran. Iya, mungkin yang pertama yang saya lakukan dari perencanaan ya Bu, perencanaan waktu. Saya harus bisa menyesuaikan bentuk kegiatan pembelajaran saya dengan waktu yang tersedia. Ya Bu, ya itu yang pertama. Nah, kemudian sepertinya saya harus memberikan motivasi kepada murid-murid saya ini, bukan hanya murid yang berpotensi, murid yang mempunyai kesiapan belajar yang baik, tetapi saya menginginkan saya tuh mampu memberikan motivasi kepada semua anak, untuk mereka mengeluarkan kemampuan mereka atau kebiasaan mereka. Apa yang sudah diajarkan, yang sudah dilatihkan itu saya harapkan mereka semua mampu begitu Bu untuk mengeluarkan suara mereka. Jadi pertama bisa menularkan kepada teman yang belum bisa, kemudian yang kedua akan memudahkan saya dalam penilaian mungkin Bu. Iya, betul sekali ya Bu ya. Luar biasa rencana Ibu bahwa untuk untuk melaksanakan untuk perbaikan dari pembelajaran itu memang ada hal yang harus kita lakukan lagi. Tadi Ibu berencana untuk mulai dari perencanaan ya, untuk mengatur waktu sehingga waktu yang diperlukan itu cukup dengan cukup untuk melaksanakan pembelajaran yang akan dirancang. Dan tadi juga yang kedua yaitu tentang motivasi ya, memberikan motivasi kepada murid-murid, karena memang semua setiap murid tadi memang ada berbeda ya, jadi tepat sekali Ibu untuk memberikan motivasi, dan mungkin motivasinya bisa berupa apa ya, berupa apa itu bisa motivasi kepada murid. Motivasi biasanya kalau kita termotivasi bila ada sejenis ini pujian dari guru atau penghargaan mungkin di kelas ya, seperti kalau bisa melafalkan surah An-Nas kita beri tepuk mantap misalnya ya. Ini mungkin yang pertama itu dulu di kelas. Tetapi saya akan mungkin memberikan bimbingan coaching kepada murid yang berpotensi atau memiliki kesiapan belajar yang baik, supaya dia bisa lebih percaya diri. Mungkin bisa seperti itu Bu. Luar biasa sekali Bu, coaching ya kepada murid yang memang memerlukan perhatian lebih dari gurunya gitu ya. Nah, dari semua itu apa saja nih, mungkin ada perlu dukungan apa yang diperlukan untuk melaksanakan tindak lanjut yang tadi sudah kita diskusikan. Tadi untuk pengaturan waktu mungkin saya bisa berdiskusi lagi dengan rekan sejawat di sekolah, terutama kepada guru senior atau guru penggerak nanti sama teman guru penggerak, bagaimana caranya mengatur skenario pembelajaran itu supaya sesuai antara alokasi waktu dengan kegiatan pembelajaran yang akan saya sajikan nanti. Ya, itu yang pertama. Kalau untuk meningkatkan motivasi tadi melalui coaching, mungkin juga saya akan berdiskusi juga dengan rekan sejawat atau kepala sekolah mungkin, dan juga rekan guru penggerak, bagaimana melaksanakan coaching yang baik kepada murid saya nanti. Ya, baik. Berarti yang Ibu perlukan gitu ya, dukungan yang sangat penting itu berasal dari kepala sekolah gitu ya, kemudian rekan sejawat dan juga rekan
CGP di sekolah ya Bu ya. Iya Bu. Untuk mengatur jadwal tadi ya, mengatur jadwal dan Iya. dan sebagainya. Ya, baik Bu. Semoga terlaksana dengan baik gitu ya rencana tindak lanjut yang sudah tadi kita diskusikan Bu. Iya, amin. Oke. Terima kasih Bu atas coachingnya hari ini. Ya, sama-sama Ibu.